Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur masih di tengah pandemi, masih di tengah PPKM. Tuhan tetap memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita dapat beribadah. Dan secara khusus saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saudara sekalian kita meneduhkan hati kita supaya Tuhan melawat hati dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah. Dan di dalam waktu yang sangat berharga dan sangat khusus ini Tuhan, kami rindu di hadirat Tuhan. Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan ketika kami membaca dan merenungkannya. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan lebih dari itu, supaya kami dapat melakukannya. Tuhan berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bulan Agustus adalah bulan yang spesial buat kita bangsa Indonesia karena kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Dan tema kita selama sepanjang bulan ini adalah menjadi orang Kristen yang berani. Minggu lalu kita telah belajar berani berkata tidak. Dan hari ini kita belajar bagaimana berani memperjuangkan kebenaran. Saudara sekalian, ketika bicara kebenaran, maka kita kembali ke Taman Eden. Di Taman Eden ada satu kejadian yang berhubungan tentang kebenaran, yaitu iblis memutarbalikkan kebenaran. Setelah iblis menggoda Hawa, menggoda manusia, dengan cara memutarbalikkan kebenaran, iblis berkata kepada Hawa, tentulah semua pohon di taman ini buahnya tidak boleh dimakan. Saudara, itu adalah memutarbalikkan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Tapi untungnya saudara sekalian, puji Tuhan, ya, Hawa bisa menjawab dengan baik. Hawa berkata, oh tidak, semua pohon buahnya boleh dimakan. Hanya satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh. Karena waktu aku memakannya akan mati. Nah, saudara sekalian, iblis sekali lagi memutarbalikkan kebenaran itu. Dalam kedua kalinya dia berkata, sesungguhnya sekali-kali tidak demikian. Yang ada engkau tidak akan mati. Bahkan kalau engkau memakannya matamu akan terbuka dan engkau akan seperti Allah. Dan sayangnya saudara sekalian, di dalam tipuannya yang kedua ini, maka manusia justru jadi terpengaruh. Hawa kemudian melihat apa yang dikatakan iblis sebagai kebenaran. Dan meninggalkan kebenaran yang dari Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber kebenaran utama dan satu-satunya. Maka saudara sekalian, manusia menempatkan iblis sebagai sumber kebenaran. Meninggalkan Tuhan yang adalah sumber kebenaran sejati. Padahal kebenaran yang disampaikan oleh iblis bukan kebenaran. Sesuatu yang diputarbalikkan. Dan itulah sebabnya saudara sekalian, sepanjang perjalanan sejarah manusia, sejarah dunia sampai hari ini, yang ada kita melihat adalah dunia yang diputarbalikkan. Kebenaran diputarbalikkan. Dan di mana kebenaran diputarbalikkan, di situ dosa semakin merajalela. Saudara pernah melihat foto seperti ini? Ya, kursinya benar posisinya, orangnya kebalik. Bagaimana melihat dunia yang seperti ini? Dan itu gambaran terjadi di dalam kita melihat kebenaran. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah, yang salah dibebaskan dari hukuman, yang benar malah masuk penjara. Orang yang mencuri ayam hukumannya berat, tapi koruptor malah hukumannya ringan atau dibebaskan. Saudara, hal-hal yang terjadi seperti itu terjadi bukan hanya di daerah tertentu, tapi di seluruh dunia. Kebenaran diputarbalikkan. Kalau begitu saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di tengah dunia yang seperti itu? Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kita renungkan, di dalamnya Tuhan ingin mengajarkan hal yang penting dan benar. Mari kita baca bersama. Di dalam Efesus 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan
dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, dengan indah dan dengan benar firman Tuhan menjelaskan tentang keberadaan kita. Dahulu kita hidup dalam dosa, dahulu kita itu adalah kegelapan. Tetapi kemudian dikatakan di dalam Kristus, karena penebusan Kristus, maka kita disebut terang. Bahkan di dalam ayat 8 bagian akhir dikatakan kita ini disebut sebagai anak-anak terang. Luar biasa bukan? Ada status yang baru, ada keadaan yang baru. Tapi tidak berhenti pada status dan keadaan yang baru. Di ayat 9 dikatakan terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Status kita, keberadaan kita sebagai orang yang ditebus, menghasilkan moralitas Kristen. Moralitas yang berbeda dengan moralitas orang yang berdosa. Yaitu good, just, and true. Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tapi saudara tidak berhenti kepada moralitas yang baru di dalam Tuhan. Maka kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan begini, janganlah turut mengambil bagian di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, status kita tidak hanya menghasilkan moralitas yang baru, tetapi status kita, di dalam status kita ada panggilan, yaitu panggilan untuk memperjuangkan kebenaran. Dunia yang sudah jungkir balik kebenarannya ini, maka adalah bagian kita yang hidup di dalamnya ini untuk memperjuangkan kebenaran yang dijungkir balikkan ini. Dikatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saudara, saya suka apa yang ditulis oleh Francis Schaeffer. Dia berkata begini, kebenaran selalu disertai dengan konfrontasi. Wow, kebenaran selalu disertai dengan konfrontasi. Kenapa saudara sekalian? Ya karena dunia ini penuh dengan ketidakbenaran. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada perbedaan. Itulah konfrontasi. Kebenaran menuntut konfrontasi. Bahkan sekalipun kebenaran itu disampaikan dengan penuh kasih. Saudara, sadari keberadaan kita. Kehadiran kita di dalam menyatakan kebenaran pasti bersifat perjuangan. Ada konfrontasi. Lalu Francis Schaeffer melanjutkan dengan kalimat begini. Jika tindakan refleks kita selalu akomodatif, toleransi dengan kejahatan, dengan dosa, maka saudara sekalian ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Sekali lagi, kalau hidup kita, di dalam hidup kita itu akomodatif, toleransi terhadap dosa, terhadap pelanggaran, maka saudara ada masalah dengan diri kita. Kalau ada orang salah dijadikan benar, orang benar dijadikan salah dan kita tenang-tenang, kita tidak terusik hati kita. Ada yang salah dalam diri kita. Kenapa? Karena kita ini kan harusnya adalah anak terang, harusnya kita merasa nggak nyaman, terusik. Setelah itulah sebabnya tema kita hari ini bicara tentang kehadiran kita di tengah dunia harusnya menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Nah pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat berani dan efektif memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang gelap ini. Saudara, yang pertama adalah andalkan Tuhan di dalam memperjuangkan kebenaran. Sekali lagi, andalkan Tuhan di dalam memperjuangkan kebenaran. Saudara, kayaknya kalimatnya kalimat klasik ya, mengandalkan Tuhan. Tapi saudara, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh John MacArthur. John MacArthur berkata begini, Tuhan adalah sumber dan pencipta kebenaran. Sementara setan adalah sumber dan pencipta kebohongan. Dan disitulah terjadi pertempuran itu. Pertempuran antara kebenaran Tuhan dengan kebohongan setan. Dan setan menyerang kebenaran Tuhan tanpa henti dengan kebohongannya. Saudara, saya ingin mengatakan begini. Kebenaran dan kebohongan itu adalah suatu pertempuran, seperti pertandingan. Dalam pertandingan itu, pertandingan tinju, ada ring tinju, ada dua belah pihak.
Yang berseteru adalah setan berseteru dengan Tuhan, memusuhi Tuhan. Terjadi pertarungan. Itu bukan pertarungan di mana kita yang bertarung, tapi Tuhan bertarung melawan setan, saudara. Nah, saudara bayangkan kalau ada pertandingan tinju antara Muhammad Ali sama Mike Tyson misalnya begitu, sama-sama hebat. Saudara, kalau dalam pertandingan tinju Muhammad Ali sama Mike Tyson, lalu habis ronde pertama lalu saudara muncul, lalu saudara berkata, dah Muhammad Ali duduk aja deh, saya yang bertinju melawan Mike Tyson. Kira-kira artinya apa, saudara? Saudara, pertandingan itu ditulis besar-besar antara Muhammad Ali dan Mike Tyson. Tapi di babak kedua saudara yang masuk, lalu menggantikan Muhammad Ali melawan Mike Tyson. Itu bukan pertandingan saudara. Betul ya? Saudara berani menghadapinya. Maaf, saya nggak berani saudara menghadapi Mike Tyson. Ini pertandingan tinju kelas berat. Maka saudara sekalian silakan Muhammad Ali bertanding melawan Mike Tyson. Betul nggak? Saudara, perjuangan, pergumulan, kebenaran melawan kebohongan itu. Kebenaran melawan pemutarbalikan kebenaran itu adalah satu pertarungan, pergumulan. Di mana kebenaran Tuhan bertempur dengan kebohongan setan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tidak bisa tidak. Di dalam pertandingan itu, karena kita adalah disebut anak-anak Allah. Kita hadir, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena ini adalah pertarungan Tuhan. Marilah kita mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita baca dalam Efesus 6, ayat 10 sampai dengan ayat 14, mari kita baca bersama. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, ketika bicara perjuangan melawan kuasa kegelapan, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, maka firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengandalkan Tuhan, jangan berjuang sendiri. Saudara, hal yang berikutnya, saudara, bagaimana supaya berani memperjuangkan kebenaran. Saudara, hal yang kedua di dalam memperjuangkan kebenaran, mari disiplin diri kita untuk belajar dan mempraktekkan kebenaran bagi diri sendiri. Sekali lagi, mari disiplin diri kita untuk belajar dan mempraktekkan kebenaran bagi diri sendiri. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, Efesus 6 ayat 14 berkata begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ketika berbicara tentang berjuang melawan iblis, maka dikatakan pakai senjata, kelengkapan senjata Allah. Saudara, apa yang saudara bayangkan tentang senjata? Saudara, kita bayangkan kalau senjata itu pistol, betul ya? Pedang. Tapi di sini yang pertama disebut justru adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang, saudara. Ada di antara saudara yang bisa membayangkan ikat pinggang jadi senjata, itu maksudnya apa? Kalau ada ketopong, ada pedang, ya itulah yang namanya senjata. Kenapa ikat pinggang disebut dengan senjata? Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara memperlakukan ikat pinggang. Ada yang memperlakukan ikat pinggang sebagai aksesoris. Kalau saya memperlakukan ikat pinggang sebagai perlengkapan yang harus dipakai, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena ukuran celana pria itu ternyata tidak ada yang ukurannya ganjil. Saya itu kalau pakai ukuran 38 agak kegedean, tapi kalau pakai ukuran 36 kesempitan. Maka kalau beli celana saya tanya di toko yang jualan, ada enggak yang jual, ada nomor 37 enggak? Saya diketawain sama yang jaga, saudara. Enggak ada, Pak. Ukuran itu genap terus,
34, 36, 38, 40. 37 nggak ada. Saudara, merek apapun nggak ada katanya begitu. Jadi saudara, kalau saya pas beli, pas lagi gemuk, saya beli ukuran yang 38. Rasanya enak pas, tapi begitu nanti kalau saya sudah mulai normal kembali, rasanya kedodoran. Itu sebabnya saudara, apalagi kalau sakit, waduh kedodoran lagi. Jadi saudara, itu sebabnya perlu ikat pinggang. Ikat pinggang itu bagi saya adalah sesuatu untuk menguatkan supaya tidak kedodoran. Jangankan lari saudara, untuk berdiri saja kalau kedodoran gak enak, betul nggak? Saudara, apalagi memakai perlengkapan senjata atau pakaian perang, saudara. Pakaian perang itu berat, dan itulah sebabnya ikat pinggang itu penting. Ikat pinggang itu untuk memastikan tidak kedodoran. Saudara bisa bayangkan kalau prajurit sambil lari sambil pegangin celananya. Bagaimana bisa berperang, betul ya? Jadi sekalian, ikat pinggang kebenaran ini bicara apa? Bicara tentang kekuatan alat yang dipakai untuk hidupmu tidak kedodoran. Apa yang dipakai? Kebenaran. Kalau hidup kita tidak hidup dalam kebenaran, hidup kita jadi kedodoran di tengah dunia. Kita menjadi tudingan. Kita mau memperjuangkan kebenaran, tapi hidup kita sendiri kedodoran. Kita tidak bisa memperjuangkan diri. Tidak bisa memperjuangkan kebenaran. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, ikat pinggang kebenaran. Saudara, terapkan, belajar dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sehingga hidup kita tidak kedodoran dan kita bisa memperjuangkan kebenaran. Caranya bagaimana? Mulai mencintai firman Tuhan. Merenungkan, menerapkannya. Saudara, firman Tuhan dipelajari bukan supaya kita pandai, tapi firman Tuhan dipelajari supaya kita dapat melakukan kebenaran yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah dunia ini. Amin. Saudara, Blaise Pascal, ilmuwan yang terkenal itu, menuliskan satu kalimat yang baik. Dia berkata, kebenaran begitu kabur pada masa kini, dan kepalsuan begitu kuat. Wow, saudara, kebenaran itu kabur di tengah zaman ini. Tidak kelihatan, jarang disuarakan, tapi kepalsuan itu begitu kuat. Saudara, Blaise Pascal menulis ini puluhan tahun yang lalu, saudara. Belum ada zaman internet, belum ada zaman WhatsApp, ada hoax dan sebagainya. Tapi dia mengatakan kepalsuan itu begitu kuat. Dan kita lihat hari ini lebih lagi. Hoax itu saudara di mana-mana. Sampai kita bingung memilah-milah ini hoax atau tidak, betul nggak? Itu yang disebut dengan infobesity. Jadi informasi yang begitu banyak, gemuk, sehingga kemudian kita tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah. Bahkan di dalam dunia postmodern ini, saudara sekalian, ada satu wisdom yang berkata begini, kebohongan yang terus-menerus disampaikan, disuarakan, maka lama-lama dianggap menjadi kebenaran. Sekali lagi, ya. Kebohongan yang terus-menerus disuarakan, disampaikan, dibombardirkan ke kita, lama-lama tampak menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kita susah membedakan kebenaran dengan kepalsuan. Sementara di sisi lain, kebenaran jarang diperkatakan, kebenaran jarang dilakukan, dipertontonkan. Itulah sebabnya Blaise Pascal mengatakan, kebenaran begitu kabur pada masa ini dan kepalsuan begitu kuat. Kecuali kita mencintai kebenaran, maka kita akan susah membedakan ini benar atau salah. Maka saudara, mulailah dengan mencintai firman Tuhan dan menerapkannya menjadi ikat pinggang kebenaran kita ketika kita memperjuangkan kebenaran di tengah dunia yang terbalik-balik ini. Saudara, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat berani memperjuangkan kebenaran. Saudara, hal yang ketiga adalah utamakan kebenaran daripada keuntungan diri sendiri. Sekali lagi, utamakan kebenaran daripada keuntungan diri sendiri. Saudara, kadang yang membuat kita itu tidak mau atau tidak berani memperjuangkan kebenaran, karena seringkali ketika kebenaran itu diperjuangkan, kita ini mengalami kerugian.
Atau kalau kita ini sebetulnya tidak usah membicarakan kebenaran, tidak usah menerapkan kebenaran, kita ini hidupnya tidak usah jujur lah. Bohong-bohong dikit, tidak usah hidup yang benar, kita malah mendapatkan keuntungan yang banyak. Betul enggak? Hah? Jual barang Spanyol, Spanyol itu apa? Separuh nyolong gitu ya. Barang yang masuknya nggak pakai pajak dan sebagainya, malah untungnya lebih banyak bukan? Jadi bersikap tidak jujur, bersikap tidak menerapkan kebenaran itu kadang-kadang menguntungkan. Sehingga kalau kita mau menerapkan kebenaran, seolah-olah ada yang rugi dalam diri kita. Sehingga kadang-kadang saudara sekalian kita enggan, bahkan tidak berani untuk memperjuangkan kebenaran. Karena kita takut kehilangan keuntungan. Setelah firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 8 menjadi nasihat yang baik buat kita pada hari ini. Amsal 16 ayat yang ke-8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Sekali lagi, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudara, jadikan ini prinsip dalam diri kita. Mengutamakan kebenaran, bukan keuntungan diri sendiri. Dan percayalah, Bapa Sorgawi itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapa Surgawi itu memelihara umatnya. Amin. Firman Tuhan berkata apa? Burung di udara Tuhan beri makan. Bunga bakung di padang Tuhan berikan pakaian yang indah. Apalagi engkau, apalagi kita. Umat yang dikasihinya. Setelah jangan takut kehilangan keuntungan kalau keuntungan itu adalah keuntungan curang. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran. Utamakan kebenaran daripada keuntungan diri sendiri. Hal yang keempat dan yang terakhir. Bagaimana untuk berani memperjuangkan kebenaran? Saudara, terapkan dan ajarkan kebenaran dengan kasih melalui peran Anda di tengah dunia. Terapkan dan ajarkan kebenaran itu dengan kasih melalui peran kita di tengah-tengah dunia. Setelah banyak orang bertanya, gimana ya caranya mengajarkan kebenaran, mengkoreksi atasan saya? Bagaimana ya mengajarkan kebenaran kepada orang yang lebih tua dan sebagainya? Setelah jangankan kepada atasan atau kepada yang lebih tua, kepada teman kita sendiri aja kita juga susah, betul enggak? Maka saudara sekalian caranya adalah terapkan dalam diri kita dan ajarkan dengan kasih. Setelah firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15 berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, kata teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih ini memang terjemahan yang sulit, saudara. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan dengan terjemahan yang lebih mendekati bahasa aslinya, yaitu diterjemahkan sebagai speaking the truth in love, memperkatakan kebenaran itu dengan kasih. Karena memang di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata kebenaran di sini itu adalah bicara tentang menggunakan kata aletheuntes. Aletheuntes itu kata dasarnya aletheia, tapi aletheuntes itu artinya kalau diterjemahkan bahasa Inggris artinya truthing. Artinya adalah menghidupkan kebenaran di dalam perkataan dan di dalam perbuatan kita. Kebenaran itu bukan sesuatu yang tertulis. Kebenaran itu bukan suatu ide, tapi kebenaran itu diperkatakan dan diterapkan dalam kehidupan kita, plus dikatakan di dalam kasih. Saudara, John MacArthur berkata demikian, cinta dan kebenaran harus dijaga dalam keseimbangan yang sempurna. Kebenaran tidak pernah ditinggalkan, digeser atas nama kepentingan yang lebih utama yaitu cinta. Nggak bisa, saudara. Kadang-kadang kita begitu ya sungkan, hubungan baik, cinta, sehingga ya udahlah
nggak usah kita kasih tahu kebenaran, benarnya bagaimana. Nanti nggak enak, nggak nyaman. Tetapi cinta juga tidak digulingkan atas nama kebenaran. Ada orang yang bilang begini, terserah deh, saya sih orangnya ngomongnya belak-belakan, begitu ya. Langsung aja, pokoknya ini benar salah, kamu harus begini dan sebagainya. Tidak mempertimbangkan perasaan. Saudara pernah mendengar orang-orang yang seperti begitu? Nah, saudara, John MacArthur berkata begini, kebenaran tanpa cinta itu tidak memiliki kesopanan. Kalau kita atas nama kebenaran menyikut orang, mengintimidasi orang, menerapkan tanpa cinta kebenaran itu, maka itu menjadi sesuatu yang tidak sopan. Bahkan juga itu adalah sebuah kebrutalan. Makanya saudara sekalian kadang-kadang ketika kita menerapkan kebenaran, orang menolak. Saudara, dikritik itu enggak enak. Dunia ini dunia yang gelap. Ketika kita kasih koreksian terhadap bagaimana harusnya, enggak nyaman. Yang ada adalah penolakan. Apalagi disampaikan dengan kasar, tanpa kasih. Di sisi lain, cinta itu tanpa kebenaran, jadi tidak memiliki karakter, itu hanya kemunafikan. Yang penting hubungan baik deh, udah tinggalkan ngomong soal kebenaran. Setelah kita tidak dipanggil seperti itu, kita adalah anak-anak terang. Kita adalah hadir, dalam hidup kita menerapkan kebenaran, dalam perkataan kita memperkatakan kebenaran, maka akibatnya terjadi konfrontasi. Dan konfrontasi itu dibalut dengan kasih. Sampaikan kebenaran, terapkan kebenaran dengan kasih. Maka dengan demikian kita menjadi orang yang efektif di dalam memperjuangkan kebenaran. Setelah saya ingin mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan menceritakan kisah kepahlawanan dua kisah kepahlawanan yang berbeda. Kisah yang pertama adalah kisah tentang seorang yang bernama Isi Edi. Isi Edi adalah seorang pengacara yang terkenal pada zamannya. Terkenalnya bukan terkenal hal yang baik, saudara. Karena dia adalah pengacara yang membela, memperjuangkan para penjahat untuk membebaskan mereka dari hukuman. Jadi dia adalah orang yang pandai memutarbalikkan kebenaran. Yang salah dijadikan benar supaya bebas. Jadi dia adalah orang yang maju terus membela yang bayar. Dia dibayar mahal dan dia pintar memutarbalikkan kebenaran. Nah, saudara sekalian, sehingga kemudian dia direkrut oleh seorang mafia yang terkenal sepanjang zaman di Amerika. Namanya Al Capone. Ya, saudara mungkin pernah mendengar nama Al Capone. Itu adalah pimpinan dari mafia yang begitu besar dan terkenal bahkan sampai zaman ini. Luar biasa Al Capone itu dikenalnya. Dia hidup di tahun 1900-an dan banyak kejahatan yang dia lakukan. Tapi setiap kali dia dibawa ke pengadilan, saudara sekalian, maka dia dibela oleh Isi Edi dan selalu menang. Sehingga kemudian Al Capone memberikan gaji yang besar kepada Isi Edi, memberikan rumah yang besar, satu blok di areanya itu, dan dijamin keamanannya, dijamin kesejahteraannya oleh Al Capone, saudara sekalian. Tapi saudara, dalam perjalanan waktu, Isi Edi merasa ada yang tidak benar dari apa yang dia lakukan. Membela, membebaskan orang yang salah dengan memutarbalikkan kebenaran. Dan dia merasa bahwa itu tidak benar, dan dia sedih. Dia ingin mewariskan hal yang baik, hal yang dapat meluruskan hidup keturunannya, anak-anak dia supaya hidupnya jadi orang yang benar, bukan orang yang salah. Di dalam pertobatannya, akhirnya Isi Edi kemudian memutuskan untuk berani memperjuangkan kebenaran. Dia stop apa yang dia lakukan di dalam membela Al Capone, dia datang ke kantor polisi. Dan ketika dia datang ke kantor polisi, dia kemudian menyampaikan kebenaran. Saudara, ini tidak mudah. Kenapa? Karena Al Capone adalah mafia terkenal, jaringannya luas, dan orang yang sangat kejam. Berarti ada yang diperjuangkan, sekaligus ada resikonya. Dan ketika dia membuka semua keburukan dari Al Capone, kebenaran yang diputarbalikkan itu dia sampaikan,
Maka saudara sekalian, setahun setelah itu, di tahun 1939, ketika dia sedang naik mobil sendirian, dia kemudian dibunuh, ditembak oleh anak buah Al Capone. Tapi saudara, isi Eddie meninggal di dalam statusnya sebagai seorang pengacara yang memperjuangkan kebenaran. Berani memperjuangkan kebenaran, bukan pengacara yang memutarbalikkan kebenaran. So, ini adalah satu kisah kepahlawanan yang pertama. Nah, kisah kepahlawanan yang kedua adalah kisah tentang seorang yang bernama Buzz O'Hare. Buzz O'Hare, saudara sekalian, adalah pilot Perang Dunia Kedua dari Amerika. Dia ditugaskan di Laut Pasifik dan dia bertugas di kapal induk yang namanya Lexington untuk menyerang melawan pasukan dari Jepang. Suatu hari, saudara sekalian, di tahun 1942, mereka memutuskan, komandan kapal perang itu memutuskan untuk mengirim semua pesawat terbang menyerbu pasukan Jepang ya dengan strateginya. Dan diutuslah semuanya sehingga kemudian kapal induk itu kosong. Nah, waktu berjalan sudah jauh, lalu Buzz O'Hare ini baru sadar bahwa ternyata tangki bahan bakar dari pesawatnya belum ditutup oleh teknisinya. Akibatnya bahan bakarnya habis, mulai habis di tengah jalan. Sehingga dia laporkan kepada komandannya di kapal induk. Dan komandannya menyuruh dia kembali daripada nanti celaka. Nah, saudara, dalam perjalanan kembali sendirian ini, dengan bahan bakar yang terbatas ini, dia kemudian sebelum sampai ke kapal induk dia melihat di tengah jalan ada satu skuadron, ya berarti beberapa pesawat Jepang yang menyelinap diam-diam untuk menyerang kapal induk, kapal Lexington itu. Saudara, di situ dilema buat Buzz O'Hare. Karena mau panggil teman-temannya tidak bisa kembali, sudah terlalu jauh untuk kembali menyelamatkan kapal induk. Untuk kembali ke kapal induk memberitahu juga masih tanggung jaraknya. Sehingga kemudian Buzz O'Hare dengan pesawat yang bahan bakarnya tinggal sedikit, dia putuskan untuk melawan, untuk mengacaukan serangan satu skuadron pesawat terbang Jepang itu. Apa yang dia lakukan? Dia kacaukan, dia tembakin, sehingga 5 dari pesawat terbang itu jatuh. Dan di dalam kekacauan itu akhirnya pesawat Jepang itu lari, meninggalkan tidak jadi menyerang kapal induk. Tapi pesawat terbang dari Buzz O'Hare rusak, bahan bakarnya juga hampir habis. Buzz O'Hare telah mempertaruhkan nyawanya. Tapi dengan berani dia membela, memperjuangkan kapal induknya. Maka ketika dia kembali, akhirnya dia dapat penghargaan sebagai pahlawan dari Perang Dunia Kedua. Bahkan namanya kemudian dipakai untuk bandara udara atau airport dari Chicago, yaitu Bandara O'Hare. Nah, saudara sekalian, kisah 2 orang dengan keberaniannya, kisah kepahlawanan dengan keberanian ini ternyata memiliki hubungan satu dengan yang lain. Kenapa saudara sekalian? Buzz O'Hare, pilot pesawat yang penuh keberanian ini, berjuang ini, dia ternyata adalah anak dari isi Eddie. Buzz O'Hare yang berani, pahlawan yang berani ini, dia adalah anak dari isi Eddie. Saudara sekalian, isi Eddie dengan keberaniannya memperjuangkan kebenaran dengan segala risiko bahwa dia dibunuh. Dan harapannya terjadi bahwa perjuangannya terhadap kebenaran itu menjadi teladan yang diteruskan. Anaknya jadi pahlawan. Saudara, isi Eddie kemudian menulis sebuah puisi. Dan puisinya itu indah, dia berkata begini, jam kehidupan hanya diputar satu kali. Berputarnya satu kali, yaitu umur kita. Dan kita tidak tahu kita akan berhenti di jam yang mana. Oleh sebab itu dia katakan, marilah segala hidup, cinta, dan kerja keras kita gunakan dengan sebuah tujuan yang baik. Waktu itu tidak akan pernah berulang. Mari lakukan yang terbaik, perjuangkan kebenaran. Surah itu yang ditulis oleh isi Eddie. Dan apa yang diharapkan terjadi ketika dia memperjuangkan kebenaran,
maka itu menjadi teladan buat anaknya. Saudara, William Barclay pernah berkata begini, perlu ada orang yang berani memperjuangkan kebenaran, supaya kemudian orang-orang yang lainnya jadi ikut teladannya, dan kemudian dengan demikian terpengaruh, dan akhirnya kebenaran itu semakin meluas terjadi. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, kita berani memperjuangkan kebenaran di dalam status kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai seorang staf, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pemilik usaha, dimanapun juga, mari berani memperjuangkan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakan ya Tuhan. Apa yang kami dengar ini menjadi bagian dari hidup kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang kebenaran Tuhan di sekitar kami. Baik kami sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai staf, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai aktivis gereja, atau dimanapun juga kami. Di tengah-tengah dunia yang kebenarannya dicungkir balikan ini, kami boleh menjadi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.